pembahasan. Yang pertama demokrasi, yang kedua pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga pendidikan demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Pendapat menurut ahli, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik, pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. B. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah wujud dari kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah atau perwakilan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap ada masalah yang menyangkut dengan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, maka jalan yang ditempuh adalah musyawarah dan juga mufakat. Lalu yang C. Yang C adalah menurut pandangan ulama. Yang pertama ada Al-Maududi. Al-Maududi merupakan salah satu ulama yang menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Ia menganggap demokrasi merupakan suatu hal yang syirik karena Islam menganut paham reokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Lalu yang kedua adalah Muhammad Iqbal. Menurutnya demokrasi yang diyakini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Untuk itu, Muhammad Iqbal tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basisnya. Selanjutnya yang ketiga, yakni menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi memandang demokrasi sudah sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya. Yang pertama, dalam pemilihan kandidat, pemimpin melibatkan banyak orang. Kedua, pendapatan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang ketiga, kebebasan pers dan pengeluaran pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Lalu selanjutnya yang keempat, yakni menurut Salim Ali Al-Bakhsawi, demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Yang kelima, Muhammad Imara. Beliau tidak menolak dan tidak menerima secara mutlak demokrasi yang ada. Dalam demokrasi, kekuatan legislatif secara mutlak dipegang oleh suara rakyat. Lalu ada D, prinsip Islam yang selaras dengan demokrasi. Yang pertama ada musyawarah. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yang bermakna bahwa musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah. Tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapat. Nah, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk ibadah yang lainnya. Lalu yang kedua, keadilan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dari ayat tersebut memiliki makna bahwa artinya siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berlaku adil. Dua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan dalam unit sosial terkecil pun, seperti keluarga, keadilan sosial seorang suami terhadap istri-istrinya,
Tidak boleh ada monopoli pihak tertentu, terlebih pemegang kekuasaan atau penguasa tersebut. Lalu yang ketiga ada prinsip persamaan. Ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dari ayat tersebut memiliki makna. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa dari segi penciptaan, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Atas dasarnya asal-usul penciptaan manusia inilah seluruhnya adalah sama, maka tidak layak ketika ada segolongan atau seseorang membanggakan dirinya terhadap orang lain. Dan yang keempat ada prinsip amanah. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dalam ayat tersebut memiliki maksud. Menurut At-Tabrani berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan adil. Dalam pemerintahan, prinsip amanah sangatlah penting. Seorang penguasa harus amanah dalam segala hal. Lalu yang kelima ada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yakni pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi pada masa Orde Lama. Orde Lama merupakan suatu masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Lama dibagi menjadi dua bagian. 1. Masa demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. 2. Demokrasi pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. 3. Demokrasi pada masa reformasi. Reformasi adalah suatu proses pembentukan ulang atau perubahan untuk mengarah atau menuju ke arah yang lebih baik. Masa demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Latar belakang dari demokrasi liberal. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal lahirnya bangsa Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidangnya yang pertama. Tujuan dari demokrasi liberal ada 3. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk KNIP untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan MPR, DPR tersusun. Masalah pada masa demokrasi liberal. 1. Dalam kabinet parlementer, partai-partai yang tergabung dalam membentuk suatu kabinet cenderung lebih mementingkan golongannya daripada kepentingan umum. 2. Presiden yang memimpin pada masa tersebut adalah Insinyur Soekarno. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Latar belakang
dari demokrasi terpimpin. Latar belakangnya yaitu Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah keluar dekret presiden berisi tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950, dan membubarkan Badan Konstituante. Masalah pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab sesuai dengan amanat sila keempat. 2. Masalah puncaknya yaitu terjadinya peristiwa G30S PKI. Dampak di masa Orde Baru. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Sukses transmigrasi. 3. Sukses KB. 4. Sukses memerangi buta huruf. 5. Sukses swasembada pangan. 6. Pengangguran minimum. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan. 3. Munculnya ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. 4. Bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Dampak di masa reformasi. Tujuannya 1. Agar para mahasiswa menginginkan pemerintah yang bersih dan berwibawa bebas KKN. 2. Agenda utamanya yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang terjadi. Sulit untuk berpendapat di muka umum karena presiden yang berkuasa pada saat itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang penuh kontradiktif sehingga beliau diturunkan dari jabatannya. Beliau agenda reformasi. Masuk ke dalam pembahasan ketiga yakni pendidikan demokrasi. Pelaksanaan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi pendidikan. Pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Prinsip demokrasi pendidikan. 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.